warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabian Adira Salsabila, NPM 061, Prodi Teknik Pertambangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang ringkasan materi geologi dasar. Materi yang saya sampaikan ada 5, yaitu yang pertama, tektonik lempeng, yang kedua, geologi struktur, yang ketiga, jenis dan fungsi alat, yang keempat, stratigrafi, dan yang kelima, peta. Tektonik lempeng. Tektonik lempeng adalah teori geologi yang menyatakan litosfer bumi terbagi menjadi lempeng-lempeng kaku yang bergerak perlahan di atas mantel astenosfer. Teori ini menjelaskan pergerakan lempeng sejak 3,4 miliar tahun lalu dengan kecepatan beberapa sentimeter per tahun didorong arus konveksi mantel. Lempeng mencakup gerak benua dan samudra dengan ketebalan rata-rata 75-125 km. Penyebab dan pergerakan utama ialah pergerakan disebabkan runtuhan gravitasi lempeng samudra yang padat ke mantel panas, serta dorongan dari punggung tengah samudra. Interaksi antar lempeng menghasilkan batas divergen, konvergen, dan transform. Dampak utamanya, fenomena seperti gempa bumi, gunung api, pegunungan, dan palung samudra timbul dari gesekan lempeng, seperti cincin api Pasifik. Di Indonesia, tabrakan lempeng Indo-Australia dan Eurasia menyebabkan aktivitas tektonik tinggi. Geologi struktur. Geologi struktur adalah cabang geologi yang mempelajari deformasi batuan akibat gaya tektonik menghasilkan fitur seperti lipatan, sesar, dan celah. Geologi struktur menganalisis bentuk, orientasi, dan hubungan spasial antar struktur batuan untuk memahami sejarah deformasi dan kondisi tektonik suatu wilayah. Studi ini penting untuk identifikasi zona rawan gempa dan eksplorasi sumber daya alam. Jenis struktur utama ada 3. Yang pertama, jenis struktur utama lipatan. Deformasi pasti seperti antikline, cembung ke atas, dan sinkline, cekung ke atas, terbentuk dari tekanan kompresi. Yang kedua, sesar. Patahan rapuh dengan pergerakan termasuk sesar normal, ekstensional, reverse atau thrust, kompresi, dan strike slip geser horizontal. Yang ketiga, join atau celah. Fraktur tanpa pergeseran signifikan sering memengaruhi permeabilitas batuan. Fungsi alat geologi. Palu geologi. Palu geologi digunakan untuk memecah batuan agar memperlihatkan permukaan segar, mengidentifikasi tekstur, mineral, dan struktur internal batuan. GPS. GPS menentukan koordinat lokasi tepat, latitude, longitude, elevasi di lapangan, mendukung pemetaan geologi akurat dan pelacakan route survey. Kompas geologi. Kompas geologi seperti Brunton mengukur arah strike dan dip kemiringan lapisan batuan serta orientasi foliasi atau rekan struktural. Papan LJK. Papan LJK menyediakan permukaan datar dan tahan air untuk menulis hasil pengukuran seperti strike, dip, koordinat, GPS, serta deskripsi batuan di lokasi yang sulit. Stratigrafi. Stratigrafi merupakan cabang ilmu geologi yang mempelajari perlapisan batuan, hubungan antar lapisan, serta sejarah pembentukannya untuk memahami kronologi dan evolusi bumi. Cabang stratigrafi yaitu litografi mengklasifikasikan berdasarkan litologi batuan, biostratigrafi menggunakan fosil indeks, sementara kronostratigrafi menentukan umur absolut melalui isotop atau magnetostratigrafi. Sekuenstratigrafi menganalisis siklus laut relatif untuk memprediksi reservoir minyak. Prinsip dasar stratigrafi ada 3. Yang pertama, prinsip superposisi menyatakan lapisan atas lebih mudah daripada lapisan bawah. Yang kedua, prinsip horizontalitas asli menjelaskan lapisan terendap secara horizontal awalnya. Yang ketiga, prinsip kontinuitas lateral dan hubungan memotong membantu korelasi lapisan antar daerah serta urutan deformasi. Peta. Peta geologi merupakan representasi visual data geologi suatu wilayah yang menunjukkan sebaran batuan,
umur, struktur, serta potensi sumber mineral dan energi. Fungsi utama peta geologi berperan dalam eksplorasi mineral, perencanaan tambang, mitigasi bencana, dan pembangunan infrastruktur dengan mengidentifikasi risiko patahan atau longsor. Oke, sampai di situ saja. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Billahi wa billahi wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.